Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring. Hari ini kita sudah sampai tema 3. Dan hari ini kita akan belajar tentang mengenal macam-macam hewan dan tumbuhan sebagai sumber daya alam yang bermanfaat untuk kehidupan. Baik anak-anak, silakan dibuka buku tema 3, subtema 1, yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Kalau kemarin di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang keanekaragaman budaya di Indonesia, kali ini di tema 3 kita akan belajar bersama tentang keanekaragaman tumbuhan dan hewan di sekitar rumah. Pasti anak-anak sudah pernah dan bahkan seringkali setiap hari melihat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Coba kita amati gambar di bawah ini. Oke. Edo mempunyai halaman rumah yang luas. Halaman tersebut ditumbuhi pohon-pohon yang sangat rindang. Udara di sekitar rumah terasa sejuk sekali. Ibu Edo juga mempunyai kebiasaan menanam bunga beraneka warna di halaman rumah. Suasana rumah Edo terlihat sangat hijau sehingga membuat berbagai burung dan serangga datang ke sana. Apakah yang kamu amati dari gambar tadi? Edo mengajak anak-anak untuk mendata hewan yang ada di taman. Tulislah hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, di gambar tersebut ada gambar hewan, burung, kupu-kupu, kucing, laba-laba, dan ayam. Silakan anak-anak amati ada berapa banyak jumlah burung, kupu-kupu, kucing, laba-laba, dan ayam di halaman tersebut. Kemudian tentukan berapa banyak semua hewan, berapa banyak semua serangga, dan berapa banyak kucing pada gambar. Nah, di sini anak-anak sekalian diminta untuk menulis dalam bentuk pecahan. Kita juga sekalian belajar tentang pecahan. Kita ulang lagi, kita ingat kembali tentang pecahan. Nyatakan jumlah hewan tersebut dalam bentuk pecahan. Yang pertama adalah banyak kucing terhadap seluruh hewan. Setelah anak-anak menentukan jumlah seluruh hewan, maka anak-anak bisa menjadikan bilangan tersebut menjadi penyebut. Dan banyak kucing itu menjadi bilangan pembilang. Demikian juga selanjutnya, banyak ayam terhadap seluruh hewan. Berapa per berapa? Kemudian banyak kupu-kupu terhadap seluruh hewan. Oke. Kembali lagi kita mengingat bahwa kita baru saja belajar tentang pecahan. Pecahan dapat digunakan untuk menyebutkan bagian dari sekelompok benda. Contoh, ada 12 hewan dalam suatu kelompok. 4 dari hewan tersebut adalah burung. Maka bisa dituliskan dalam bentuk pecahan yaitu 4 per 12. Ada 4 burung dalam sebuah kelompok, yaitu dari 12 semua hewan. Berapakah banyak burung yang ada terhadap seluruh hewan? Jawabannya adalah 4 dari 12 hewan. Dituliskan dalam bentuk pecahan yaitu 4 per 12. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 1 kita sudah mengenal keberagaman hewan. Tadi ada beberapa macam serangga dan juga kucing yang sudah kita amati di sekitar rumah Edo. Itu adalah salah satu macam-macam keanekaragaman hewan yang ada di sekitar kita. Dan selanjutnya kita akan mencari tahu tentang keanekaragaman tumbuhan. Seperti halnya makhluk hidup lain,
Tuhan Yang Maha Esa juga menciptakan beragam tumbuhan yang mempunyai bagian-bagian penting. Bagian-bagian yang meliputi akar, daun, bunga, buah, dan biji memiliki fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Di pembelajaran kemarin yaitu IPA, anak-anak sudah mulai beri tugas untuk mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan menyebutkan salah satu bagian tumbuhan serta fungsinya. Untuk mengenal beberapa macam-macam tumbuhan di sekitar, anak-anak silakan perhatikan tabel di buku paket tema 3 halaman 16 anak-anak. Ya. Di sini ada tabel. Silakan anak-anak amati secara mandiri. Ada bentuk daun rambutan. Kemudian yang kedua, di kolom kedua ada contoh macam bunga, yaitu bunga matahari. Dan yang ketiga ini ada contoh akar serai. Silakan anak-anak deskripsikan bagaimana ciri-cirinya. Ciri-ciri daun rambutan, ciri-ciri bunga matahari, dan ciri-ciri akar serai. Ada 2 nomor lagi, silakan anak-anak cari macam-macam tumbuhan di sekitar rumah anak-anak dan sebutkan nama tumbuhannya, nama tanaman atau nama bunganya. Kemudian silakan sampaikan ciri-cirinya di kolom tersebut. Selanjutnya silakan anak-anak buka halaman 19. Di sini ada sedikit bacaan. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga tersebut membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar. Di sini disampaikan bahwa Lani melakukan salah satu kewajibannya untuk menjaga sumber daya alam tumbuhan di sekitar rumahnya, merawatnya, menyiramnya, memberikan pupuk secara teratur, dan seterusnya, sehingga menjadikan sumber daya alam di sekitar menjadi lestari atau terjaga. Perhatikan pertanyaan tersebut. Apakah hubungan yang terjadi antara Lani dan bunga? Silakan dijawab. Yang kedua, apakah manfaat yang diperoleh oleh bunga? Yang ketiga, apa manfaat yang diperoleh Lani? Silakan dijawab di bukunya masing-masing. Kemudian, tulislah kesimpulan anak-anak tentang pentingnya hubungan antara manusia, tumbuhan, dan hewan dalam kolom tersebut. Halaman 20. Apa kaitan antara kegiatan yang dilakukan Lani dengan kewajiban manusia sebagai warga yang baik? Selanjutnya, berikan contoh kegiatan yang pernah kamu lakukan sebagai bentuk kewajibanmu terhadap lingkungan. Selanjutnya, silakan anak-anak buka pembelajaran 4. Kalau tadi kita telah pelajari tentang hewan dan tumbuhan di sekitar kita, maka selanjutnya kita akan menggali lebih jauh tentang hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo amati. Pada hari Minggu, Benny, Siti, Edo, Lani, dan Udin diajak oleh Dayu berkunjung ke rumah pamannya. Di sana mereka melakukan kegiatan di alam terbuka. Amati gambar dan perhatikan hubungannya antara Dayu dan teman-temannya serta hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Ada kelinci, ada Lani yang sedang memberi makan kelinci, kemudian ada temannya lagi yang sedang menyiram tanaman, ada juga Edo yang sedang menanam tanaman dan juga menyapu halaman.
Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar di halaman tersebut? Dan mengapa antara manusia, hewan, dan tumbuhan saling membutuhkan? Nah, setelah menjawab dua soal tersebut, anak-anak bisa memahami bahwa dalam kehidupan ini kita semua saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, antara manusia dengan manusia, juga dengan antara manusia dengan alam sekitar, termasuk dengan sumber daya alam, tumbuhan, dan hewan. Tugasnya adalah sebutkan macam hewan dan tumbuhan di sekitar rumah, sebutkan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir apa yang harus kita lakukan terhadap sumber daya alam tersebut. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.